Hydra dan raksasa emas sangat agresif. Mereka tidak merahasiakan niat membunuh di mata mereka. Ini akan membunuh Si Hao dan yang lainnya di sini. Mata Si Hao seperti obor, dia tidak akan mundur setengah poin. Bahkan jika pihak lain berada di alam yang mulia, dan jumlah orangnya dominan. Dia tidak takut. Si Hao memanggil tubuh emas yang tak terpadamkan, berdiri berhadap-hadapan dengan Hydra dan yang lainnya. Anak ini aneh, ayo pergi bersama. Raksasa emas meraung, dia telah menderita kerugian dari Si Hao sebelumnya. Saya tidak berencana untuk melawan Si Hao lagi. Dia ingin mengumpulkan kekuatan binatang untuk mengelilingi dan membunuh Si Hao. Seekor binatang buas yang kuat memanifestasikan tubuhnya. Seekor Hydra dengan cakar dan cakar, raksasa emas dengan tubuh dan seni bela diri. Ada juga pohon berdarah besi kuno yang dapat menyerap kehidupan dan roh. Desir-desir, harta kekerasan dan ganas ditembakkan dari binatang buas ini. Dengan keras menyapu ke arah Si Hao. Mata Si Hao tenggelam, dan cahaya di belakangnya bersinar terang. Dia membuka 10 gua, dan memenjarakan binatang buas yang menyerang. Pada saat yang sama, niat pedang di tangannya melonjak. Berubah menjadi rumput. Dia memegang pedang panjang berbentuk rumput ini dan mengayunkannya ke bawah dengan tangan kanannya. Niat pedang yang cerdik, terbungkus kekuatan membuka langit dan memecahkan laut. Menebas Hydra dan yang lainnya. Rasakan niat pedang yang ganas. Hydra dan yang mulia lainnya, wajah mereka sangat berubah. Bagaimana ini mungkin? Pupil raksasa emas menyusut dengan cepat, melihat niat pedang dengan tak percaya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Niat pedang ini terlalu menakutkan, seolah-olah apa yang dipegang Si Hao bukanlah sehelai rumput. Tapi binatang purba yang perkasa. Darah perkasa yang berasal dari rumput. Biarkan Hydra, raksasa emas dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Ini adalah penindasan garis keturunan paling mudah di antara binatang buas. Ini adalah kekuatan mengerikan yang hanya dimiliki oleh 10 penjahat kuno. Napas Hydra dan raksasa emas mengalir dengan liar. Mereka memobilisasi semua, kumpulkan pada satu titik, untuk melawan niat pedang kata rumput yang agung ini. Ledakan keras. Sebagian besar kekuatan seni pedang kata rumput diturunkan oleh beberapa orang. Niat pedang yang tersisa masih menyapu Hydra pergi. Phoenix merah benar-benar terpana, mata bunga persik yang menawan penuh dengan sikap heroik Si Hao. Bahkan para jenius yang memproklamirkan diri di generasi muda dari alam atas. Tidak menyilaukan seperti Si Hao. Wajah Zhao Qi penuh dengan kerumitan, dan keengganan serta kecemburuannya telah merusak hati Taoisnya. Dia tidak bisa berdamai dengan Si Hao. Si Hao tidak tahu apa yang dipikirkan semua orang. Dia buru-buru memanggil Hong Huang dan Lanyu untuk merebut rune Kaisar Surgawi. Meskipun dia secara singkat mengusir Hydra dan raksasa emas, itu sulit untuk bertahan. Binatang buas dari dunia harta karun ini terlalu kuat, dan dagingnya menakutkan. Phoenix merah dan yang lainnya tiba-tiba kembali sadar. Mereka melintas dan bergegas menuju platform Tao tempat kitab suci kuno ditempatkan. Namun, ketika Hong Huang, Lanyu, dan Zhao Qi mendekati platform, medan yang kuat muncul di bawah tekanan, membentuk penghalang yang mengalir melalui langit. Bangkit kembali burung Phoenix merah. Ketika Hydra melihat Hong Huang dan yang lainnya pergi untuk mengambil kitab suci, mereka sangat cemas. Dia tidak ingin menjadi yang pertama merebut kesempatan seperti itu melawan langit. 9 kepala ularnya terangkat tinggi, dan kekuatan yang sangat menakutkan berkumpul di mulutnya. Detik berikutnya, 9 sinar cahaya hijau gelap meletus dari mulut 9 kepala ular. Menyerang menuju Phoenix merah, hujan biru, dan yang lainnya. Hong Huang dan yang lainnya belum pulih dari serangan balik pesona. Tapi saya merasa bahwa satu demi satu serangan teroris mendekat. Pada jarak seperti itu, tidak mungkin untuk menghindari. Keputusasaan di hati mereka membuat wajah cantik Hong Huang dan Lanyu menjadi pucat. Mata ketakutan berkedip cepat, tepat ketika serangan Hydra hendak mengenai semua orang. Si Hao sekali lagi menghindar di depan Hong Huang dan yang lainnya. Dia membuka 10 surga, dan membawa harta yang masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan tulang tertinggi. Menghadapi kesenjangan antara ranah dan kekuatan, Si Hao juga berjuang untuk menghadapinya. Dalam pertempuran ini, dia menggunakan kartunya. Hydra juga takut dengan kekuatan Si Hao. Dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Si Hao dalam waktu singkat. Dia membuat keputusan yang menentukan dan memanggil seorang pria terhormat untuk menahan Si Hao. Semua orang mengumpulkan kekuatan mereka dan memecahkan penghalang di depan platform Tao. Melihat tulang rune yang sederhana dan misterius, itu muncul di depan mata semua orang. Di mata Hydra dan raksasa emas, ada pandangan keserakahan yang tak tertahankan. Namun, pada saat ini, Zhao, yang telah menonton, memulai tangannya. Dia tiba-tiba melintas, dan dia mengambil Kaisar Surgawi Runebon yang didambakan terlebih dahulu. Anehnya, dia tidak mengambilnya untuk dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia mendedikasikan tulang berharga ini, yang mencatat warisan Kaisar Surgawi, kepada Yang Mulia Gagak Emas. Kebencian Zhao Qi untuk Si Hao tidak bisa lagi ditambahkan. Dia menyumbangkan tulang rune, satu-satunya syarat adalah membunuh Si Hao. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Qi, Yang Mulia Gagak Emas juga terkejut. Dia tidak berharap orang luar ini masih bertarung saat ini. Dia tersenyum dan mengambil tulang rune dari tangan Zhao Qi. Detik berikutnya, perubahan wajah Yang Mulia Jinwu tampak suram dan dingin. Menggunakan jarinya sebagai pedang, dia tiba-tiba menikam Zhao Qi dari belakang. Sejak awal, dia tidak berniat melepaskan orang luar. Si Hao akan menghadapinya, tetapi dia tidak akan membiarkan Zhao Qi pergi. Zhao Qi yang tubuhnya tertusuk. Membalikkan tubuhnya sedikit, matanya melebar ke arah klan Yang Mulia Jinwu. Ada penyesalan dan kemarahan di matanya. Klan Yang Mulia Jinwu mencibir, senang melihat orang luar ini terlihat kesal. Namun, detik berikutnya, Zhao Qi tiba-tiba meledak dengan energi yang kuat, dan dia menggunakan metode rahasia Zongmen. Dalam cara membakar kehidupan, untuk sementara tingkatkan basis kultivasi. Dia tahu dia akan segera mati.
Tapi itu tidak akan membuat binatang pengkhianat ini merasa baik. Zhao Qi mengguncang kembali Yang Mulia Gagak Emas dengan satu telapak tangan, dan mengambil tulang berharga Kaisar Surgawi dari tangan lawan. Yang Mulia Suku Jinwu tidak menyangka bahwa Zhao Qi akan mampu meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan sebelum kematiannya. Secara tidak sengaja, tulang harta karun di tangannya diambil kembali oleh pihak lain. Dia masih ingin mengejar. Zhao Qi telah memegang buku tulang. Kembali ke Si Hao, Hong Huang dan yang lainnya. Saat dia sekarat, Zhao Qi akhirnya mengungkap simpul di hatinya. Si Hao membantu mereka di sepanjang jalan, tetapi dia tidak hanya menyelinap ke Si Hao berkali-kali. Saya ingin mengambil kesempatan Si Hao. Masih naif untuk percaya pada binatang gagak emas. Pada akhirnya, Zhao Qi yang meremas senyum pahit. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah dan menyerahkan rune bone Kaisar Surgawi kepada Si Hao Hou. Aku mengambil nafas terakhirku. Mata Hong Huang cerah di dunia harta karun ini. Dia melihat teman-temannya jatuh satu persatu, dan membuat hatinya sangat sakit. Ekspresi Si Hao juga serius, tinjunya yang terkepal terus mengencang. Tiba-tiba, Si Hao terkejut. Dia menemukan buku tulang di tangannya bergetar dengan cepat, seolah mencoba melepaskan diri. Untuk terbang ke gadis bunga di platform Tao. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membaca buku tulang. Dia meminta Hong Huang dan Lan Yu untuk membantu melindungi Dao. Duduklah dengan lutut di tempat. Phoenix Merah dan Lan Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berjanji. Tetapi perbedaan kekuatan membuatnya sangat sulit bagi mereka berdua untuk mengatasinya. Keringat dingin terus mengucur dari pipi dan leher. Darah asli dalam tubuh tampaknya membalikkan sungai. Kekuatan Hydra yang mendominasi dan binatang buas lainnya buat mereka merasa seolah-olah organ dalam mereka dipindahkan. Tepat di Hong Huang dan Lan Yu, mereka batuk seteguk darah. Ketika kamu tidak bisa bertahan, Si Hao membunuhnya dengan pedang patah. Matanya seperti kilat, dan matanya yang tajam terkunci pada binatang-binatang berharga ini. Kali ini Si Hao benar-benar marah. Niat bertarung yang kuat membuat tangannya mematahkan pedang dan gemetar tanpa henti. Kaisar Surgawi Runebone terbang ke tangan wanita di bunga. Pada saat ini, suara Sansekerta yang bergetar tiba-tiba terdengar di dunia ini. Rune di tulang Kaisar Surgawi mulai bermanifestasi di udara. Membentuk Rune of Order, terendam dalam tubuh wanita berambut pirang.